Welcome back, selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Ya, but before it, as usually, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, and good evening for all of you. I hope all of you are still in the good condition this time. Okay, now we shall continue our material, chapter 4. But prepare your notebook and your exercise book. Okay, in chapter 4. We shall discuss with the big title, ya. You can open your book, chapter 4. This is how you do it, ya. Kemudian, dari sini kita akan membahas yang namanya to read recipes and manuals in order to know, ya, membaca resep secara manual, ya. Membaca resep atau langkah-langkah itu artinya, ya. Kemudian dan manuals in order to know, ya, sehingga kita tahu, ya, atau untuk mengetahui. Kemudian dari situ how to get the best result, ya, bagaimana cara memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian how to avoid an accident, bagaimana cara menghindari kejadian damage or unnecessary waste, ya. Artinya di sini adalah bagaimana cara menghindari kejadian, ya, kemudian masalah atau rasa perihal yang tidak dibutuhkan, gitu, ya. Nah, kemudian dari sini kita akan lanjutkan dia ke present tense, ya, kemudian procedure text dan some exercises. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya present tense, ya. Mungkin some of you have known about present tense. Jadi di sini bisa Anda baca, ya. Present tense itu berbicara mengenai kejadian yang terjadi pada suatu spesifik waktu, ya. Artinya sedang terjadi sekarang. Tapi sedang terjadi sekarang ini berbicara mengenai sesuatu yang spesifik seperti kebiasaan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, ya. Kemudian rumus simple present tense, subject plus is, mr plus noun verb, kemudian subject plus verb 1. Tapi ini belum rumus yang lengkap. Oke, kita lanjutkan. Nah, menyatakan kebiasaan saat ini, ya, seperti I read some English books every day. Saya membaca buku bahasa Inggris setiap hari. Nah, setiap hari menunjukkan kebiasaan, ya, karena terjadi secara setiap hari. I usually buy some books in afternoon. Nah, saya biasanya membeli buku di sore hari. Nah, dia membeli buku di sore hari, berarti itu adalah kebiasaan dia. Dia nggak mau beli buku pagi-pagi atau siang. Kemudian menyatakan fakta, kebenaran umum. Ini bukan umumnya tapi umum serta informasi seperti I am a Javanese, ya, Javanese. Kemudian my mother is a woman, ya. Kemudian smoking damage lungs. Nah, ini merupakan fakta atau kebenarannya. Saya orang Jepang. Saya orang Jawa. Kemudian my mother is a woman, ya, ibu saya adalah seorang wanita. Smoking damage lungs, ya, merokok mengganggu paru-paru atau merusak paru-paru, ya. Kemudian menyatakan suatu rencana atau jadwal, ya. Di sini supermarket opens, ya. Supermarket itu dibuka pukul 8 dan tutup pukul 11. Kemudian the airplane arrives at 9 PM, ya. Pesawat itu tiba pada pukul 9 malam. Kemudian menyatakan penjelasan. Nah, ini menjelaskan bisa juga, ya. The lecturer is a person who explains a knowledge and science to students. Dosen adalah orang yang menjelaskan pengetahuan dan ilmu kepada siswa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian rumusnya adalah subject plus verb 1. Nah, subjeknya nanti kalau I, you, they, maka kata kerjanya seperti ini. 4 kata kerja subjeknya seperti ini kata kerjanya. Ya, contoh, to the school by bus. I go to school by bus, you go to school by bus, they go to school by bus, dan we go to school by bus. Nah, kemudian di sini she, he, it, nah berubah, ya. Ada yang ditambahkan di kata kerja. She goes to school by bus, he goes to school by bus, it goes to school by bus. Nah, kemudian berakhiran apabila kata kerjanya nanti berakhiran o, kemudian ch, sh, x atau z, tambahkan es. Seperti go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes. Kemudian fix menjadi fixes. Oke. Nah, itu aturannya. Jangan lupa dicatatkan, ya.
Kemudian berakhiran konsonan. Kalau kata kerjanya berakhiran konsonan tambah y, hilangkan y-nya dan tambahkanlah ini ya, a, es. Contoh, carry, r tambah y, konsonan r tambah y, maka menjadi keris. Study menjadi studies, worry menjadi worries, merry menjadi merries. Kemudian apabila kata kerja mau berakhiran vokal tambah y, cukup tambahkan s ya. Kalau kata kerjanya berakhiran vokal tambah y, seperti misalnya play, nah a vokal ya kan, tambah y, cukup tambah s menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Kemudian let's continue. Rumus. Ketika nanti subjeknya I, you, we dan they, maka rumusnya di sini adalah subject plus verb 1 plus object plus complement, kemudian subject plus do not plus verb 1 plus object complement, kemudian do plus subject plus 1 object atau complement. Contoh, kita buat contoh di sini, I eat a banana every day. Nah, subjeknya I ya, kata kerjanya cukup kata kerja untuk pertama menjadi I eat, kemudian sama eat banana. Nah, I sebenarnya subjek, eat kata kerja verb atau predikat, a banana object everyday keterangan ya. Maka dia ikutkan rumus pas kan? Saya di sini I do not eat a banana everyday, do I eat a banana everyday? Oke. Nah, subjeknya I seperti as I taught you before ya. Saya kira-kira. Let's continue. Kemudian kalau subjeknya nanti he, she, it, maka rumusnya menjadi subject plus verb 1. Nah, di sini dia tambah ya, tambah plus es atau s baru objek atau komplement. Kemudian kalau dia negatif subject plus does plus not. Kalau yang pertama tadi do tambah not, kalau di sini menjadi does not baru kata kerja, hilang es-nya itu ya. Kemudian does plus subject plus verb 1 plus objek atau komplement. Contoh, he eats a banana every day. Nah, subjeknya adalah he, eat yang tadi kalau pertama I eat nggak ada s-nya. Kalau di sini kalau dia subjeknya he atau she atau it, maka dia menambah s ya. Ini es atau s. Maka he eats a banana every day. Maka di negatifnya he does not eat a banana every day. Nah, setelah muncul does not seperti di sini, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, hilang s-nya. Oke. Artinya hilang tambah-tambahannya tadi. Kemudian does he eat a banana every day? Oke. Subjeknya he, kemudian kata kerjanya eat tambah s, objeknya a banana, keterangan adalah every day. Saya kira-kira contoh di sini. Kemudian she buys a banana every day. Kenapa di sini tambah s? Karena subjeknya adalah she. Ya. Nah, she does not buy. Nah, hilang s-nya ya, hilang s-nya, a banana every day. Does she buy a banana every day? Oke, ikutkan aja rumusnya. Subjeknya she, kata kerjanya buy tambah s, kemudian objek banana, keterangan waktunya adalah every day. Oke. Nah, kemudian kalau dia yang bukan memakai kata kerja, dia rumusnya seperti ini ya. Subject plus is mr plus non verb, kemudian subject is mr not, is mr plus subject non verb. Nah, ini nanti biasanya kalimatnya memakai adjektif, noun atau adverb. Nah, non verb ini masuk kategori ini, adjektif, noun atau adverb. Nah, kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Ini rumusnya ya. Nah, ini pemakaian subjeknya I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Bisa kira-kira? Contohnya di sini I am a student. Nah, I am not a student. Am I a student? Bisa kira-kira? Oke, sama seperti di sana ya. Sini juga sama. She is beautiful, she is not beautiful, is she beautiful? Tidak ada di situ kata kerja, melainkan kata kata sifat. Baik. Yang berikutnya, exercise, tugas latihanmu ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakanlah ini, terjemahkanlah ini, kemudian ubahlah dia ke bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Sekali lagi, kerjakanlah ini, ubah dia ke bentuk positif, negatif, dan interrogatif. I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye bye.